Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan sampaikan sebuah tema di dalam keluarga dengan judul bersumbu pendek. Sabar itu bukan sekedar teori yang diucapkan di lisan atau ditulis di buku catatan, namun harus dipraktikkan dalam kehidupan. Banyak hal dalam kehidupan yang membutuhkan kesabaran. Di antara lapang praktik nyata untuk mengasah kesabaran adalah saat menghadapi takdir yang tidak enak, dan ini amat beragam. Contohnya, salah satu dalam kehidupan rumah tangga. Ketika di dalam rumah tangga itu mendapatkan pasangan yang tak sesuai dengan harapan. Siapapun yang berumah tangga tentu menginginkan keluarga yang harmonis. Faktor terpenting untuk mencapai impian itu adalah ketakwaan dari suami dan istri. Keduanya harus sama-sama bertakwa. Namun ternyata realitanya tidak selalu sesuai harapan. Terkadang suami menjadi solih duluan sedangkan istrinya belum. Atau sebaliknya, kejadian ini semua tentu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang berfikir positif, seharusnya dia menyimpulkan bahwa ini adalah bagian dari peluang amal soleh yang diberikan Allah Ta'ala. Maksudnya, pintu berdakwah terbuka lebar di hadapan pasangan yang lebih dahulu kenal ngaji. Bukankah orang terdekat itulah yang paling berhak untuk memperoleh ajakan kebaikan kita? Tetapi ternyata kenyataannya tidak sedikit suami atau istri yang menginginkan jalan pintas atau alias bersumbu pendek. Begitu ngaji dan melihat pasangannya yang belum mau diajak untuk ngaji, dia langsung berpikir untuk cerai, lalu mencari pasangan baru. Padahal mungkin dia belum maksimal untuk mendakwahi dan mendoakan pasangannya. Ketahuilah, bisa jadi justru akan banyak sekali hikmah kebaikan di balik kondisi itu. Seperti Allah katakan di dalam Al-Quran, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Wahai para suami, perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal ternyata Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Ada contoh kebaikan yang banyak. Di antaranya adalah mematuhi nasihat Allah yang mengajak untuk bersabar. Tentu kepatuhan itu akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Memaksa dan melatih diri berakhlak mulia, bersabar, berlemah lembut, bertutur kata halus dan lain sebagainya. Mungkin perasaan benci yang sekarang ada akan berubah menjadi perasaan cinta kelak. Bisa jadi akan lahir dari pasangan itu keturunan yang soleh dan solehah yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Setelah berbagai upaya perbaikan dilakukan secara maksimal, kemudian situasi dan kondisi tidak memungkinkan rumah tangga untuk dilanjutkan dan harus berpisah. Itu pun tidak masalah dalam agama kita. Yang penting tidak terburu-buru mengambil sebuah keputusan sebelum berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sebuah perbaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.